Jemaah sekalian, pada malam hari ini kita mengkaji surat Al-Maidah ayat 51. Surat Al-Maidah ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا
ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi ahlina wa malina. Allahumma sur awratina wa amir awratina. Allahumma qadna min bayni yadayna wa min khalfina wa an yaminina wa an shimalina wa min fawqina wa an min tahdina. Allahumma rabban nas mudibal ba'si ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amma ba'du, jamaah pengajian Kamis malam Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu luas, rahmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga kita tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Allah yang maha banyak yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari nikmat kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa dan melakukan amal soleh, dijamin dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam tubuh kita, sehingga kita bisa melaksanakan menikmati kenikmatan hidangan, kita bisa menikmati buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, binatang ternak. Semuanya itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'an. Aku berikan, aku hamparkan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk kalian nikmati semuanya. Karenanya maka kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dengan keikhlasan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mensyukuri nikmat Allah dengan memperbanyak melaksanakan sholat tahajud sampai kaki beliau sakit dan bengkak. Kemudian ditanya oleh istri beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau orang yang sudah dijamin diampuni dosa-dosa baik yang telah lalu dan yang akan datang?" Maka Rasulullah mengatakan, "Afala akuna abdan syakura?" Apakah aku tidak boleh untuk bersyukur kepada Allah? Artinya bahwa beliau mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, yaitu dengan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua kalinya, salam dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
dengan memperbanyak mengucapkan sholawat dan salam seperti yang kita jawab tadi, yaitu kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau kita mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Karena amal ibadah itu ada dua kemungkinan, bisa ditolak dan bisa diterima oleh Allah. Namun khusus sholawat kepada Nabi ini akan senantiasa diterima oleh Allah, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya bacaan sholawat kalian itu pasti akan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya mari kita senantiasa membiasakan, dan alhamdulillah setiap kali kita sholat selalu kita membaca, yaitu bacaan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan yaitu tafsir surat Al-Maidah ayat 51. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tauhid, tentang pentingnya kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan loyalitas kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dengan al-wala. Ya, di dalam pelajaran akidah itu ada istilah al-wala wal bara. Al-wala itu artinya kita punya loyalitas tinggi kepada agama kita. Kebalikannya adalah al-bara, yaitu kita tidak loyal kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Nah, akhir-akhir ini muncul kembali, yaitu isu, bukan isu nah, yaitu huru hara tentang penistaan agama. Nah, sebenarnya hal itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan sampai nanti pun akan tetap ada orang-orang yang menistakan agama Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari zaman dulu hingga zaman Nabi dan sampai nanti akan ada. Nah, ini kewajibannya ulama, kewajibannya dai untuk meluruskan umat manusia agar supaya tidak terjebak di dalam pemahaman yang sesat. Sampai kapanpun akan ada, dulu zamannya Ahok, menistakan agama. Sekarang ada lagi, gitu ya. Nah, besok lagi tentu akan lagi. Nah, karena seperti itu sampai nanti yaumul qiyamah. Nah, sebagai lembaga dakwah, sebagai seorang dai, maka kita punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran. Karena itu, di dalam surat Al-Maidah ayat 51, kita review kembali surat Al-Maidah ayat 51. Bagaimana asbab nuzulnya nanti dijelaskan di dalam tafsir tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan al-yahuda, orang Yahudi, wan nasoro, dan orang Nasrani, auliya, sebagai auliya. Sebagai auliya. Kalimat auliya itu berasal dari kata waliyun, Jadi saya sebut ada kalimat al-wala,
tapi loyal kepada yang dipimpin, kepada orang yang memimpin. Nah, gitu ya. Wali, maka ada kalimat waliul, wali nikah, ya. Ada waliul amr. Nah, di sini dikatakan wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang yang selain agama Islam, yaitu orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia kalian. Ya, ada yang mengatakan pemimpin-pemimpin, ya, terus ada yang ya diterjemahnya itu ya kita teman dekat. Ya. Nah, bagaimana nanti artinya? Ya, di sini tentu kita akan melihat asbabun nuzulnya. Ya, karena itu kita jangan terbiasa membaca terjemahan, karena terjemahan itu banyak dipengaruhi oleh penerjemahnya. Ya, kalau penerjemahnya orang sekuler ya kita terjemah sekuler. Nah, itulah pentingnya kita harus belajar bahasa Arab. Nah, ini supaya kita bisa membuka kuncinya, ya, kunci gudangnya kita bisa membuka kuncinya, sehingga kita bisa membuka asbabun nuzulnya, membuka tafsirnya dari berbagai mazhab-mazhab, sehingga tidak diartikan sendiri. Kalau diartikan sendiri nanti seperti yang sekarang itu, ya, mengartikan seenaknya sendiri. Ini masya Allah, nah, di sini dijelaskan sababun nuzul, sebab diturunkannya ayat ini menurut Ibnu Abbas. Ibnu Abbasin qala, dari Ibnu Abbas sendiri, sahabatnya Nabi sendiri, ya, dia yang selalu bermulajamah dengan Nabi, mengatakan karena dulu, nah ceritanya karena dulu, ya, Rofa'ah bin Zaid, ada seorang yang bernama Rofa'ah bin Zaid, Suwaid bin Faris dan Suwaid bin Faris, qad adharo al-Islam. Keduanya itu dia loyal kepada Islam, ya, loyal kepada Islam. Ya Allah, luar biasa. Tapi sumana fakoh, kemudian kedua orang ini akhirnya menjadi orang munafik. Nah, gitu ya. Kedua orang ini qadna fakoh akhirnya menjadi munafik. Ya. Wa kana rijalun minal muslimin, yang kemudian orang-orang Islam yuwadunahuma, menyenanginya, mencintainya. Fa'anzalallah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina taqadu dinakum huzwan wa la'iban. Janganlah kalian menjadikan teman orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan. Nah, gitu. Jadi itu asbabun nuzulnya ayat ini. Ya, kita artikan ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kalian menjadikan al-yahuda, orang-orang Yahudi, wa nasara, dan orang Nasrani, awliya, sebagai pemimpin kalian atau sebagai orang yang kalian cintai atau kekasih kalian. Nada ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala melarang al-mu'minina, orang-orang mukmin,
yaitu untuk berkasih-kasihan, ya, berteman-temanan, bahkan menjadikan pemimpin, ya, ya, kepada orang Yahudi, wan Nasor dan orang Nasrani. Yang suruh naruh baik itu menolong mereka. Nah itu ya, ini maknanya. Yang suruh naruh baik menolong mereka, auyastan siruna atau minta tolong. Jadi yang surun sama yastan sirun itu artinya beda. Kalau yang surun itu menolong, kalau yastan sirun minta tolong. Tidak usah minta tolong mereka, apalagi minta dana ke mereka. Itu ya, ada pesantren ya, minta dana kepada mereka. Ini sudah jelas ini, ya. Nah ini karena kalau kita tidak dikasih kayak gini, ya, apa artinya mualah itu masih mualah itu ya dikasih. Ya, tidak hanya sekedar menjadikan pemimpin, tidak hanya sekedar menjadikan gubernur, ya, tapi minta tolong atau menolong itu yang ini maksudnya Allah melarang. Jangan kalian menolong mereka dan jangan minta tolong pada mereka. Minta tolonglah kepada orang-orang Islam, orang yang beriman. Yang suruh naruh, nahawahu ayat suruh naruh, awal tanziru nanti. Nah, gitu ya. Wa yu'ashirunahum mu'asyaratal mu'minin dan apa? Mu'asyarah. Hidup suami istri, yu'ashirunahum berumah tangga itu tidak boleh. Nah, itu maksud dari awal itu di situ, aulia itu di situ. Ya. Menikahi, menjadikan dia keluarga tidak boleh. Jadi jangan sempit artinya cuma milik dari gubernur atau hanya jadi teman dekatnya. Bahkan ya menjadikan dia mereka sebagai keluarga, kawin dengan mereka itu tidak boleh. Jangan menjadikan mereka sebagai keluarga. Ya, masa ada lembaga Islam, lembaga yang mengatur lembaga dakwah, tapi di situ ya ada persahabatan ya, dengan orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Nah ini yang tidak cocok, ya. Nah ini betul. Ya, kita lanjutkan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Nah, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka itu orang-orang Yahudi dan Nasrani, awliya'nya sebagian mereka. Apa maksudnya? Hum yadun wahidah. Sebenarnya mereka itu ya satu tangan. Oh, yadun wahidatin ala muslimin la yukadun fil kufri wa dhalal wa billatul kufri wahid. Sebenarnya agama mereka itu satu. Nah itu ya, sebenarnya mereka itu satu. Yadun wahidun ala muslimin, dan mereka ya, memusuhi orang Islam. Mereka itu tidak cocok, tidak lahir batin dengan Islam. Nah, gitu ya. Mereka itu tidak lahir batin dengan Islam. Buat apa kita lahir batin dengan mereka? Nah, gitu ya. Ini loh, ini langkah kita yang harus kita lakukan. Wabillatul kufri wahidatun, dan agama kekufuran mereka satu. Wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum
minhum. Kalau begitu, man jamalhum wa hukmuhum, ya, barang siapa yang membagusi mereka, berarti itu satu hukum dengan mereka. Berarti siapa yang lahir batin dengan mereka, berarti itu hukumnya sama dengan mereka. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Wa hadza ta'birun min Allah wa tasdidun fi musyabahatil mukhalafatil din. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya menyelisih mereka di dalam agamanya, menyelisih mereka di dalam urusan agama. Jangan agama itu pakai order, tidak benar, gitu ya. Semua agama itu sama, tidak. Nah, ini sudah berbeda. Ya, kita harus menyelisih agama mereka. Jangan disamakan agama kita itu dengan agama mereka. Nah, itu. Ya, kita lanjutkan. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdil qaumal zalimin, tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat. Ay la yahdihim ilal iman, sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka untuk iman kepada Allah. Nah, gitu ya. Mereka bisa dikatakan orang yang sebenarnya tidak iman kepada Allah. Kenapa? Karena buktinya mereka masih menyekutukan Allah. Nah, ya, mereka masih menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah. Ya, mereka masih menganggap Uzair itu adalah anaknya Allah bagi orang-orang Yahudi. Sementara Islam tidak. Islam hanya mentauhidkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi innallaha la yahdi, Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka untuk jadi iman, itu tidak. Jadi imannya berbeda. Kita lanjutkan. Ini perbincangan orang-orang mukmin ketika melihat ada orang munafik, orang Islam yang berhubungan dengan orang-orang Yahudi, yang membuat janji, yang membuat ikatan pertemanan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di sini ada komentarnya Al-Quran kepada mereka. Bagaimana? Fataroladina, maka engkau akan melihat alladzina, kepada orang-orang fi qulubihim, yang di dalam hatinya maradun, ada sebuah penyakit. Nah, itu ya. Yusari'una, maka mereka akan berlomba-lomba fihim, untuk berteman kepada orang Yahudi dan Nasrani. Nah, itu ya. Berarti sing berteman dengan orang Yahudi Nasrani itu dikatakan adalah orang-orang yang hatinya sakit. Yang dimaksud dengan hatinya sakit di sini adalah dijelaskan, ya. Fi qulubihim syakkun wa nifaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang hatinya syakun, ragu-ragu terhadap kebenaran Al-Quran. Ya, gitu ya. Ragu-ragu terhadap kebenaran Nabi Muhammad.
Maka dikatakan Al-Quran itu bukan kalamullah. Al-Quran itu ucapannya qaulu Muhammad. Nah, misalnya itu ragu-ragu. Ya, orang yang kalau hatinya itu masih sakit, alladzina fi qulubihim, orang-orang yang hatinya sakit. Sakit di sini adalah syakun wa nifaqun. Ada masih rasa ragu-ragu dan kemunafikan, maka dia akan berlomba-lomba mendekati orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini ya, ini maksudnya ternyata begitu di dalam tafsir ini. Itu adalah orang-orang yang hatinya ada nifaq, ada kemunafikan. Yusari'una fihim, mereka berlomba-lomba untuk bersahabat dengan orang-orang Yahudi. Yaquluna, mereka berkata, nafsa, kami takut an musibana, apabila nanti kita tertimpa dairatul musibah. Musibah apa? Kalau Islam itu berkembang. Nah, kalau Islam itu berkembang nanti sampai orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ada toleransi. Nah, itu. Ini perbincangannya orang-orang yang di dalam hatinya ada kemunafikan. Di sini dijelaskan, ya. Yaquluna masya'an musibana dakhirah. Yaquluna, pada alladzina fi qulubihim, engkau lihat orang-orang yang di dalam hatinya itu ada penyakit, yaitu nifaq. Ya. Dia itu adalah seperti Abdullah bin Ubay wa ashabuhu. Di dalam pada masa sahabat ada seorang yang bernama Abdullah bin Ubay wa ashabuhu dan teman-temannya. Yusari'una fi muwalatihim, mereka itu senang bergabung dengan orang-orang Yahudi. Ya, jadi Abdullah bin Ubay itu orang Islam, orang mukmin, tapi munafik. Sampai Nabi ketika dia meninggal tidak mau menyolati. Ya, namanya Ubay bin Ka'ab. Di sini dijelaskan yusari'una muwalatihim, ya, wa mu'awalatihim. Dia senang sekali, ya, bersahabat dan menolong orang-orang Yahudi. Yaquluna, Abdullah bin Ubay dan teman-temannya ini berkata, ya, adil mu'alatil kafir. Ketika dia bersahabat dengan orang-orang kafir itu, berkata, nakofu kawabisun wa suruhu ayat para Yahud bil muslimin. Saya ini sebenarnya khawatir kalau nanti kalian ini orang Yahudi dan Nasrani akan, ya, tidak ditoleransi sama orang-orang Muslim. Nah, masalah ini kalian ini nanti pasti tidak akan bisa hidup bersama dengan orang Muslim. Itu disampaikan. Ini maksudnya pernyataan demikian. Ya. Kalau yatimul amru li Muhammad, maka janganlah kalian apa? Jangan baik dengan Muhammad. Ya. Jangan percaya dengan Muhammad. Nah, sampai seperti itu. Padahal dia itu orang Islam sendiri. Nah, gitu ya. Terus di sini dikatakan faqala ta'ala, maka Allah pun berkata. Ya, Allah pun mengatakan di dalam ayat ini, fa'asallahu ayyatiya bil fathi. Jadi ini adalah ucapannya Allah, bukan ucapannya orang kafir. Memang di Quran ini langsung disambung, tidak ada kalimat
Yahudi di situ. Tapi kalimat fa'asallahu ayyatiya bil fathi aw amrin min indi, ini adalah ucapannya Allah. Moga-moga ya Muhammad segera diberikan kemenangan, yaitu dibukakan kota Mekah. Aw amrin min indi, atau Allah akan membuka kedoknya Abdullah bin Ubay segera. Nah, maksudnya begitu. Atau supaya Allah ini segera membuka kedoknya orang-orang munafik ini. Untuk apa? Fayusbiku ala ma asaru, supaya apa yang ia rahasiakan, usah-usuk ya, rahasia dengan orang munafik, usah-usuk dengan orang Nasrani, dengan orang Yahudi, Nabi ini menjadi dia menyesal, supaya dia menyesal. Persahabatannya dengan orang Yahudi dan Nasrani segera dibuka oleh Allah, dan dia supaya menjadi orang yang menyesal. Nah ini ya, ini adalah ucapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana perbincangannya orang mukmin? Nah, berikutnya ini perbincangannya orang mukmin. Wa yaqulul ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman ya, menyikapi Abdullah bin Ubay yang seperti itu ya, senengane koncoan karo wong Yahudi gitu ya, toleransi dengan orang Yahudi dan Nasrani, itu mengatakan begini, wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa kafe amanu kang beriman, ahaula illadzina aqsamu billah, apakah mereka orang-orang munafik ya, Abdullah bin Ubay tadi, apakah dia benar-benar bersumpah dengan Allah jahda aimanihim, dengan sesungguh-sungguhnya kepada orang Yahudi tadi? Maksudnya di sini dijelaskan, loh, apa orang Yahudi tadi itu nggak khawatir, gitu ya? Kok iso koncoan karo Abdullah bin Ubay? Oh ini tadi dijudi loh. Nah gitu maksudnya. Apa dia ini kok bisa percaya kalau Abdullah bin Ubay? Oh Yahudi Nasrani kok bisa percaya kalau Abdullah bin Ubay? Apa dia itu benar-benar sumpah temenan? Kok gak ditelipung sama Abdullah bin Ubay? Nah maksudnya begitu. Jadi ini adalah dijelaskan di sini takjub. Jadi orang-orang mukmin pada saat itu takjub, heran dengan orang-orang Yahudi yang mau juga berteman dengan orang Muslim yang kayak gini. Itu ya. Oh, gak kurang yang Islam kayak ini. Kok belum orang Yahudi tadi bersahabat dengan orang yang model kayak gini? Udah bodoh gak jelasin. Nah itu ya. Jadi orang Yahudi itu gak mau berteman dengan orang yang ini. Ini bahaya juga bagi dia sebenarnya. Nah itu maksudnya. Jadi orang yang beriman yang teman itu ya juga menyatakan orang Yahudi kok bisa dirayu-rayu Muslim ini. Nah itu ya. Maka di sini dikatakan innahum la'akum habilul a'malu. Dua-duanya ini orang yang betul. Baik orang Yahudi yang diajak teman dengan orang Muslim yang kayak gini, atau orang Muslim yang berteman dengan orang Yahudi seperti ini, dua-duanya sama tetap malu. Asli itu amalu sebenarnya. Sehingga di sini dikatakan atas suatu khosirin, dua-duanya itu orang Yahudi. Nah ya, dua-duanya itu adalah orang-orang yang Yahudi. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mentahdir, memberikan peringatan keras kepada kita
Ini peringatan keras ya kepada kita di dalam ayat berikutnya ini. Ya ayyuhalladzina amanu, dari orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum, siapa yang kalian mau keluar dari agamamu, ya apa? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan menggantikan orang yang lebih baik daripada kamu. Ya, metu orang dari Islam tak bohong, tapi Allah akan mendatangkan orang yang lebih bagus lagi daripada awakmu. Nah, gitu ya. Jadi ini peringatan keras. Kalau kalian mau keluar dari Islam, keluarlah. Enggak rugi. Karena apa? Allah akan mendatangkan orang yang lebih baik kualitasnya daripada dirimu. Fasawfa ya'tillahu biqaumin, Allah akan mendatangkan sebuah kaum yuhibbuhum, yang mencintai orang mukmin, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah. Masya Allah ya. Jadi dengan tidak usah khawatir. Misalnya kepada orang murtad keluar dari Islam gitu ya, tidak usah khawatir. Kenapa? Allah akan mendatangkan orang lain yang lebih mencintai sampean, ya, dan juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Adillatin al-mu'minin, yang lebih sopan kepada orang mukmin, ya, lebih sopan, yang lebih baik. Wa azzatin al-kafirin, dan menjaga kehormatan, tidak mau apa dengan para kafir, dia menjaga kemuliaannya atas orang-orang kafir. Dan dia itu menjadi nabi sabilillah. Orang baru ini juga akan punya jiwa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhafuna lawmata laim, dan dia juga tidak akan gentar dengan celakaannya orang yang mencela. Nah, itu ya. Dilipat-lipat gandakan oleh Allah orang yang apa? Yang masuk Islam tadi kebalikannya. Dzalika fadlullah. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yu'tihi man yasha, yang diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, gitu ya. Allah maha luas. Karena itu kita jangan merasa sempit ya, dengan adanya misalnya ya masalah-masalah seperti itu, gitu ya. Nah, masalah-masalah yang seperti itu, Allah akan memberikan jalan keluar yang lebih baik. Wallahu wasi'un alim, itu maha luas, alim, dan mengetahui. Jangan dirahmati oleh Allah, ya mungkin itu kajian tafsir yang bisa kami sampaikan. Dan mudah-mudahan kita kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diberikan rasa loyalitas yang tinggi terhadap agama kita, yaitu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu agama Islam ini. Al-Islamu ya'lu wala yu'ta. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.